Halo YouTube, ketemu lagi bareng gue PJ. Di video kali ini gue masih mau bahas tentang COVID-19, yaitu apa yang gue lakukan setelah bebas gejala COVID-19. Video yang lagi teman-teman tonton ini adalah video bagian ketiga. Buat teman-teman yang belum nonton video bagian pertama dan kedua, gue saranin nonton dulu. Karena di video bagian pertama gue udah cerita tentang gejala-gejala apa yang gue alamin, dan di video kedua itu gue udah cerita tentang suplemen dan obat apa aja yang gue konsumsi selama gue isolasi mandiri. Buat teman-teman yang belum nonton, bisa klik di kanan atas. Oke, jadi gue itu betul-betul bebas gejala itu pada hari ke-21 atau minggu ke-3. Jadi waktu itu tuh udah sama sekali nggak ada gejala, jadi batuk gue juga udah sembuh. Dan untuk mama gue, karena dia gejalanya juga lebih awal, jadi dia sembuh pun lebih awal daripada gue. Mungkin karena mama gue udah vaksin 2 kali, walaupun umurnya udah 60-an, tapi bisa cepet recovery juga. Nah, setelah bebas gejala itu sebetulnya perlu nggak sih kita tes PCR lagi? Kalau gue dan mama gue nggak tes PCR lagi, karena gue udah baca artikel ini. Jadi memang waktu COVID-19 awal-awal itu tuh, setelah sembuh wajib PCR. Tapi tes PCR setelah kita isoman 2 minggu itu sebetulnya nggak bisa jadi patokan, dan CT value juga nggak bisa jadi penentu kesembuhan. Karena bisa aja hasil PCR-nya itu positif, tapi yang terdeteksi itu cuma bangkai virusnya. Lebih lengkapnya teman-teman bisa baca di 2 artikel tadi. Selain dari artikel tadi, gue juga dapat referensi dari 2 orang dokter yang kebetulan ada channel YouTube-nya juga. Yang pertama adalah Dr. Pot. Tapi saya masih ada anosmia dok, masih ada batuk sedikit-sedikit, masih ada pilek, nggak apa-apa ya. Jadi dari rekomendasi CDC, walaupun ada gejala yang lain selain demam, 1 kali 24 jam tidak demam ya, itu sudah boleh kembali ke keluarga, sudah tidak menular, sudah tidak berbahaya lagi. Nah, ini yang ngomongnya itu dokter langsung yang memang dia menangani pasien COVID. Dan soal tes PCR dan CT value udah dijelasin juga sama Dr. Gary. CT value tidak menentukan tingkat kesembuhan kita. Oke, karena ada banyak banget teman-teman saya atau pasien-pasien saya yang sudah nggak ada gejala berbulan-bulan, 2 bulan, 3 bulan. CT value-nya masih aja positif. 34, 33, 35, sekitar segitu. Kan jadi stres ya. Setiap kali ngecek PCR dikirain udah positif, dikirain sudah negatif, tapi ternyata masih positif aja. Teman-temannya yang lain mungkin yang udah kenanya belakangan udah sembuh duluan karena dibilang negatif nih, saya udah negatif, saya udah sembuh gitu. Well, bisa saja yang positif terus itu yang terdeteksi hanya bangkai virusnya aja. Mungkin Memilenials juga udah pernah denger ya hal ini, cuman saya mesti pertegas. Kalau saat ini CT value tidak menentukan tingkat infectious kita, tidak menentukan tingkat keparahan kita terhadap COVID, dan juga tidak menentukan kapan kita sembuh. Oke, yang paling penting adalah kalau kita sudah menyelesaikan isolasi mandiri. Yang paling cepat adalah 10 hari. Ini dokter ya yang ngomong, bukan gua. Nah, setelah gua denger dari kedua dokter ini, gua makin yakin untuk nggak perlu tes PCR lagi setelah sembuh. Selain karena biayanya yang lumayan mahal ya, hampir 1 juta kan. Tapi buat teman-teman yang kerjanya memang kantoran dan dari kantor memang mewajibkan untuk memberikan hasil tes PCR negatif, ya tes aja. Tapi karena gue nggak kerja kantoran, jadi gue rasa nggak terlalu perlu sih gue tes PCR lagi. Tapi tes yang gue lakukan adalah tes D-dimer. D-dimer itu apa? Ini definisinya menurut Wikipedia. Buat teman-teman yang mungkin nggak familiar dengan istilah kedokteran, secara singkatnya dari yang gue udah baca-baca itu, pada pasien yang udah sembuh COVID itu ditemukan kasus pengentalan darah. Gue sendiri sebenarnya nggak ngerasain apapun yang nggak enak di badan gue. Tapi supaya lebih tenang, gue tetap tes D-dimer ini. Tes D-dimer ini menggunakan pengambilan darah dan bisa dilakukan di laboratorium. Informasi aja buat teman-teman yang tinggal di Bandung, bisa tes D-dimer di 4 lab ini. Dan dari ke-4 lab ini, yang paling murah itu di Pramita. Ini gua pengambilan darahnya itu hari Sabtu pagi,
Dan Sabtu sore jam 3 itu hasilnya udah keluar. Puji Tuhan hasil gua di 120, dari nilai batasnya itu 500 nanogram per mililiter. Dan ini dia hasil tes D-dimer mama gua. Sebetulnya masih di bawah 500 sih, tapi nilainya cukup mepet, yaitu di 452. Tes berikutnya yang gua dan mama gua lakukan adalah ronsen paru-paru atau toraks. Tes ini gunanya untuk melihat apakah di paru-paru itu ada bercak karena COVID. Untuk ronsen toraks ini gua lakukan di lab Pramita juga, supaya sekalian sama tes D-dimer tadi. Nah ini gua ronsen hari Sabtu dan hasilnya itu keluar hari Senin sore. Ini dia hasil foto ronsennya. Dan ini hasil evaluasinya. Puji Tuhan hasilnya bagus juga. Jadi paru-paru gua bersih, nggak ada bercak dan nggak ada kelainan lainnya. Dan ini dia hasil ronsen paru mama gua. Dan ini dia hasil evaluasinya. Karena ada beberapa istilah kedokteran yang gua nggak ngerti, dan gua sempat googling juga, akhirnya gua memutuskan untuk konsultasi aja dengan dokter spesialis paru-paru. Gua konsultasinya via aplikasi Halodoc. Dan puji Tuhan ternyata hasilnya mama juga bagus, dan dia nggak perlu minum obat pengencer darah. Kenapa gue konsultasi via Halodoc? Karena sebelumnya sebenarnya gue udah dapet kontak untuk dokter paru-paru di Bandung. Tapi kebetulan dia juga belum nerima pasien offline. Jadi gue pikir kalau sama-sama online, gue di Halodoc aja karena lebih terjangkau harganya. Ini dia informasi biaya tes D-dimer dan ronsen toraks. Untuk tes D-dimer ini biayanya 800.000 dan untuk ronsen paru-paru biayanya 325.000. Dan untuk di lab Pramita ini kebetulan lagi ada promo untuk yang usianya di atas 60 tahun itu dapat diskon 10%. Nah, karena biaya tes untuk D-dimer dan ronsen paru-paru ini lumayan mahal, jadi gue sendiri lebih prefer untuk tes ini aja daripada tes PCR. Tapi dalam hal ini karena gue gejala ringan dan gue memang setelah 3 minggu itu betul-betul udah gak ada gejala sama sekali. Jadi mungkin teman-teman kalau yang misalnya masih ada gejala atau yang sebelumnya gejalanya termasuk berat, mendingan ikutin saran dari dokter aja. Jadi jangan lupa konsultasi dulu. Apalagi buat teman-teman yang memang butuh surat tes PCR negatif, ya tes aja. Karena di sini gue cuma sharing kalau gue nggak tes PCR lagi. Tapi kalau teman-teman mau tes PCR ya silakan. Oke teman-teman, sampai sini dulu video bagian ketiga. Semoga informasinya berguna buat teman-teman. Buat teman-teman yang masih mau nanya, boleh tulis di kolom komentar di bawah. Atau mungkin yang mau sharing cerita tentang pengalamannya setelah bebas dari gejala COVID. Sekian dulu videonya, sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you, bye-bye.